Sukses bukan kebetulan, ada level dan prinsip yang membentuknya. Ini 5 level dan 7 prinsip sukses, perhatiin ini nih. Halo semua, dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang krusial banget, yaitu kepemimpinan. Tapi, coba deh lupain dulu soal jabatan atau titel keren di kartu nama. Kepemimpinan yang sejati itu soal pengaruh. Dan yang paling penting, ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan kita jelajahi bareng-bareng satu persatu. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih bedanya antara seorang bos yang kerjaannya cuma kasih perintah dengan seorang pemimpin sejati yang benar-benar bisa menginspirasi kita buat ngelakuin yang terbaik? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Jawabannya itu ada di sini. Kepemimpinan itu bukan status yang kita dapatin dalam semalam. Bukan. Ini tuh sebuah perjalanan buat memperluas pengaruh kita dari yang tadinya cuma bisa nyuruh-nyuruh, jadi sosok yang benar-benar bisa menggerakkan orang lain. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Anggap aja kita ini mau mendaki sebuah gunung. Nah, bagian pertama ini adalah peta kita. Kita akan bedah tuntas 5 tingkatan kepemimpinan menurut Dr. John C. Maxwell, biar kita paham rutenya buat sampai ke puncak. Kita mulai dari paling bawah ya, dari fondasinya. Level 1, posisi. Ini level paling dasar banget. Orang-orang nurut sama kamu karena mereka harus. Kata kuncinya itu kewenangan. Mereka patuh sama jabatanmu, bukan sama dirimu. Pernah kan ngerasain kerja di bawah pimpinan yang kayak gini? Nah, dari sini, langkah berikutnya itu lompatan besar. Kita masuk ke level 2, izin atau permission. Di sini, suasananya langsung berubah total. Orang-orang ngikutin kamu karena mereka mau. Ini udah bukan lagi soal kewenangan, tapi soal hubungan. Mereka suka dan percaya sama kamu. Dan, tahu-tahu kerjaan jadi jauh lebih asik kan? Selanjutnya kita naik lagi ke level 3, produksi. Level ini semua tentang hasil. Orang-orang bukan cuma suka sama kamu, tapi mereka ngikutin kamu karena apa yang udah kamu capai buat tim dan perusahaan. Kamu itu bukti nyata. Kamu nggak cuma ngomong doang, tapi kamu bawa hasil. Nah, di level inilah momentum mulai kebangun. Naik lagi lebih tinggi, kita sampai di level 4, pengembangan orang. Wah, ini level yang transformatif. Fokus kamu geser. Dari yang tadinya cuma hasilin sesuatu, jadi reproduksi. Orang-orang setia sama kamu karena kamu investasi langsung ke pertumbuhan mereka. Kamu udah nggak lagi sekedar mimpin pengikut, tapi kamu menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dan akhirnya, puncaknya. Level 5, puncak atau pinnacle. Level ini nggak bisa didapetin 1 tahun, 2 tahun. Ini butuh dedikasi seumur hidup. Orang-orang ngikutin kamu karena rasa hormat yang dalam banget sama siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Pengaruhmu itu udah jauh melampaui pekerjaan dan jabatanmu sekarang. Saya yakin deh, setelah lihat piramida tadi, pertanyaan gede di kepala kamu pasti, oke, levelnya gue udah tahu, terus gimana cara naiknya? Apa yang mesti gue lakuin buat pindah dari level 2 ke level 3? Nah, ini pertanyaan yang penting banget, yang ngebawa kita dari apa itu kepemimpinan, jadi gimana cara ngelakuinnya? Nah, buat mendaki, kita kan butuh alat yang pas. Di bagian kedua ini, kita bakal bahas 7 prinsip esensial yang bisa kamu pakai sebagai alat buat naik dari satu level ke level berikutnya. Anggap aja ini toolkit pendakian kamu. Alat pertama, yang paling fundamental, adalah kemampuan buat mewujudkan sesuatu. Pemimpin sejati itu seorang doer, seorang pelaku. Ini bukan soal rapat melulu yang nggak ada ujungnya, tapi soal gimana caranya produk itu bisa launching. Bukan soal ide brilian di atas kertas, tapi soal gimana caranya prototipe pertama itu jadi. Mereka mengubah wacana jadi aksi nyata. Lanjut ke alat kedua, yang sering banget diremehin, mendengarkan. Persis kayak kutipan ini. Pemimpin hebat itu dengerin dulu, baru memimpin. Kenapa ini penting banget? Soalnya pas tim kamu ngerasa didengerin, mereka bakal lebih terbuka, lebih kreatif, dan lebih komit. Kamu nggak akan bisa memimpin orang yang nggak kamu pahami. Sekarang kita ngomongin soal kejelasan. Setiap anggota tim kamu, sadar atau enggak, itu punya 3 pertanyaan mendasar di kepala mereka. Pertama, kita ini mau kemana sih? Itu soal visi. Kedua, gimana caranya kita ke sana? Itu soal strategi. Dan ketiga, terus peran gue di sini apa? Itu soal kontribusi. Kemampuan seorang pemimpin buat ngejawab 3 pertanyaan ini dengan jernih, itu segalanya. Alat berikutnya adalah keteguhan visi. Seorang pemimpin itu ibarat mercusuar. Dunia di sekelilingnya bisa berjegolak, badai bisa datang silih berganti, tapi visinya harus tetap kokoh, nyalanya harus tetap terang. Ini bukan berarti kaku ya, bukan berarti nggak mau adaptasi, tapi artinya kamu punya kompas internal yang kuat, yang nggak akan goyah cuma karena tantangan sesaat. Pemimpin yang berhenti belajar itu sama aja kayak pemimpin yang berhenti memimpin. Rasa ingin tahu inilah yang jadi bahan bakar buat inovasi. Rasa penasaran inilah yang dorong seorang pemimpin dari level 3 yang fokus ke produksi buat naik ke level 4, pengembangan orang. Kenapa? Karena kamu mulai cari cara-cara baru buat membuin tim kamu, bukan cuma mikirin hasil doang.
prinsip ini selangkah lebih dalam lagi dari sekedar mendengarkan. Pemimpin hebat itu bertindak kayak detektif yang baik, bukan kayak pengacara. Mereka cari kebenaran dari semua sisi, bukan cuma cari bukti buat mendukung asumsi mereka sendiri. Objektivitas itu lahir dari informasi yang lengkap. Dan yang terakhir, tapi jadi fondasi dari semuanya, persiapan. Ada pepatah bilang, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Persiapan ini bukan cuma soal bikin rencana A, tapi juga soal antisipasi rintangan, nyiapin sumber daya, dan mastiin semua orang tahu apa yang harus dilakuin pas rencana A ternyata nggak berjalan semestinya. Jadi, ini dia 7 alat di dalam kotak perkakas kepemimpinan kamu. Kemampuan mewujudkan, mendengarkan, memberi kejelasan, memegang teguh visi, rasa ingin tahu, objektivitas, dan persiapan yang super matang. Oke, kita udah lihat petanya, kita juga udah kumpulin semua peralatannya. Sekarang, pertanyaan yang paling penting adalah, apa yang bakal kamu lakuin dengan semua ini? Fokusnya sekarang kembali ke kamu. Saya mau kamu coba renungin pertanyaan ini. Jawab dengan jujur ke diri sendiri. Nggak ada jawaban benar atau salah kok. Ini cermin, bukan ujian. Berdasarkan piramida yang tadi, kira-kira posisi kamu sekarang ada di mana? Karena mengenali titik awal kita, itu adalah langkah pertama yang paling krusial buat bisa bertumbuh. Jangan ngerasa kewalahan harus ngelakuin semuanya sekaligus. Nggak perlu. Coba pilih satu aja dari 7 prinsip tadi. Mungkin mendengarkan lebih dulu. Coba deh, minggu ini aja, di setiap rapat fokus buat bener-bener ngertiin apa yang diomongin orang lain sebelum kamu bicara. Karena kepemimpinan sejati itu bukan soal tujuan akhir di puncak gunung, tapi soal keberanian buat ngambil langkah pertama hari ini. Perjalananmu dimulai sekarang. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.